Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar Allah tabaraka ta'ala menerima semua amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita pasti pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada di antara kita yang hadir di masjid ini kecuali pasti pernah melaksanakan dosa, terjerumus dalam perbuatan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melakukan dosa kecil, dosa besar. Mungkin itu semua pernah kita lakukan. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunnahnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik mereka yang pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa at-tawwabun, yaitu mereka yang cepat kembali kepada Allah, mereka yang menyesali perbuatannya, mereka yang berazam bertekad yang kuat kepada Allah, tidak akan mengulangi perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik disengaja maupun yang tidak kita sengaja, maupun yang zahir yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka jamaah kaum muslimin, Allah tabaraka ta'ala telah menyediakan untuk hamba-hamba yang pernah terjerumus dalam perbuatan dosa 3 sungai. Siapapun yang memasuki sungai ini, maka insyaallah tabaraka ta'ala Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama di halaman 255. Apa kata Ibnu Qayyim? Fari ahli dzunub thalathatu anharin 'idhamin yatatahharuna biha fid dunya fa illam taffi bi tuhrihim tuhiru fi nahri jahim yaumil qiyamah. Nahru taubatin nasuha wa nahrul hasanatil mustaghriqati lil awzaril muhitati biha wa nahrul masaibil 'azimatil mukaffirati. Fa idza arada Allahu bi 'abdihi khairan adkhalahu Allahu hadhil anhari thalatha. Jamaah muslimin, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa bagi pelaku dosa,
siapapun yang pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka Allah Tabaraka Ta'ala telah menyediakan untuknya 3 sungai. Siapapun yang memasuki 3 sungai ini, atau salah satu dari 3 sungai yang Allah sediakan untuk dia, maka Allah Tabaraka Ta'ala menginginkan orang itu menjadi hamba yang terbaik di sisinya, karena Allah telah memberikan ampunan kepada hamba itu. Apa 3 sungai jamaah kaum muslimin? Yang pertama adalah Nahrut Taubatin Nasuha, yaitu sungai taubatan nasuha. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tahrim di ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, dengan taubatan nasuha yang memenuhi syarat diterimanya taubat. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan kalian bertaubat kepada Allah, Allah akan menghapus semua dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah juga akan memasukkan kalian semua ke dalam surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jamaah kaum muslimin, jangan biarkan dosa kita menggunung tinggi jamaah kaum muslimin. Jangan biarkan dosa kita semakin besar di sisi Allah. Maka dalam sehari usahakan kita senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Wallahi fa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Dalam istighfar yang lain mi'ata marrah, sampai 100 kali. Allahu akbar. Jemaah kaum muslimin, Rasulullah yang tidak punya dosa, Rasulullah tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi beliau mengajarkan kepada kita tidak kurang dari 70 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita manusia biasa yang banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah? Maka hendaklah kita jauh lebih banyak bertaubat, jauh lebih banyak beristighfar dibandingkan baginda Rasulullah SAW tidak punya dosa. Itu yang pertama jamaah kaum muslimin. Sungai yang kedua yang Allah Tabaraka Ta'ala sediakan untuk kita semua adalah Nahrul Hasanatil Mustaghriqati lil Awzaril Muhitati biha, yaitu sungai kebaikan-kebaikan. Pada dasarnya seluruh amalan, seluruh ibadah, seluruh kebaikan yang seorang hamba kerjakan di dunia, maka secara otomatis kebaikan yang dia lakukan bisa menghapus semua dosa-dosa dia. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus segala dosa-dosa yang dia lakukan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apapun bentuk kebaikan itu jangan pernah kita remehkan. Apapun bentuk ketaatan itu jangan pernah kita sia-siakan. Karena demi Allah, tidak ada yang tahu kebaikan yang manakah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, kebaikan yang manakah yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bisa jadi kebaikan yang kita remehkan itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Tabaraka Ta'ala. Imam Az-Zahabi meriwayatkan di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, perkataan Imam Hasan Al-Basri berkata, la tahtakir amalan salihan fa innaka la tadri min ayyi amalin yuqarribuka ila jannati. Jangan sekali-kali kalian meremehkan satu kebaikan, walaupun kebaikan itu kalian melihat sebagai kebaikan yang kecil. Karena demi Allah, kata beliau, karena kamu tidak tahu kebaikan yang manakah yang memasukkan kamu ke dalam surga Allah Tabaraka Ta'ala. Bisa jadi dengan kita hanya menyebarkan senyuman kepada sesama muslim, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi kita menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi kita memberikan sedekah tiap pagi sebelum subuh, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Demi Allah, tidak ada yang tahu jamaah muslimin. Dan salah satu ibadah yang hari ini yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siyamu Arafah, yaitu puasa Arafah. Walaupun umat Islam hari ini
berbeda di dalam menetapkan penentuan 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Ada yang hari Sabtu dan ada yang hari Ahad. Naam, semuanya kembali kepada dalil masing-masing. Tapi yang perlu kita ingatkan jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita saling menyalahkan di antara umat Islam. Demi Allah, puasa sunnah Arafah, puasa Arafah itu hukumnya sunnah. Kalau kita mengerjakan dapatkan pahala, kalau kita meninggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Tapi yang harus kita ingat adalah menjaga kehormatan umat Islam, hukumnya wajib. Jangan sampai gara-gara yang sunnah kita mengalahkan yang wajib dengan kita menjatuhkan kehormatan saudara muslim, saling mencela. Ada yang mengatakan hari Sabtu itu yang benar, atau yang mengatakan hari Ahad itu lebih benar. Dua-duanya sama-sama benar di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sungai yang Allah sediakan untuk kita semua adalah nahrul masaibil azimah, yaitu sungai musibah-musibah. Setiap musibah yang menimpa kita, apapun bentuknya itu musibah, maka demi Allah, maka musibah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura di ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apa saja bentuk musibah yang menimpa kalian, apa saja musibah yang menimpa kalian, itu disebabkan karena dosa-dosa kalian, kata Allah. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah menghapus sebagian dosa-dosa kamu ketika kamu ditimpa musibah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim, "Ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala hasan wala ada hatta syaukatun syaquha illa kafarallahu bin khotoyahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, baik itu kesedihan, kegundah gulanan, kecemasan, sakit, bahkan duri yang menusuk kakinya, dengan catatan dia bersabar, dia ikhlas menerima musibah menimpa dia, illa kafarallahu bin khotoyahu, kecuali Allah pasti akan menghapus semua dosa-dosa dia dengan musibah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam khutbah yang pertama kita sebutkan 3 sungai yang Allah sediakan untuk kita yang pernah, dan kita pun pasti dan pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sungai yang pertama adalah sungai taubatan nasuha. Kita masih berada di bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu bulan suci Zulhijjah. Maka banyak-banyak bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Demi Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan suci maka akan dilipat gandakan oleh Allah, dan sebaliknya setiap dosa yang kita lakukan di bulan suci ini juga akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala di sisinya. Yang kedua, Allah sediakan sungai kebaikan. Kebaikan apapun jangan pernah kita remehkan, termasuk sekali lagi puasa sunnah Arafah. Kita niatkan karena Allah. Kata Nabi SAW, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir salatal lati qabla wa salatal lati ba'dah." Orang yang berpuasa Arafah, Allah akan menghapus dosa dia 1 tahun telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang insyaallah. Yang ketiga adalah sungai musibah-musibah yang menimpa kita, dan siapapun yang masuk ke dalam 3 sungai itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ighfir lana
warhamna wa'atik riqabana minan nar wa'atik riqaba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara warhamhuma kama rabbawna shighara warhamhuma kama rabbawna shighara Allahumma taqabbal jami'a a'malina shalihat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimus shalah فبأي آلاء ربكما تكذبان